Pernah nggak sih kamu merasa udah kerja keras siang malam, tapi rezeki rasanya selalu bocor entah kemana? Rumah sudah dibangun, tapi kok malah terasa sumpek, sering cekcok, dan hati nggak tenang? Bisa jadi ada yang keliru bukan di usahamu, tapi di energi rumahmu. Karena, percaya atau tidak, rumah yang baik bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat turunnya rizki, ketenangan, dan keberkahan. Dan di video ini, kita akan bahas 8 ciri rumah yang diam-diam menjadi magnet rizki dari langit. Sebelum kita lanjut, kalau kamu merasa video ini bisa jadi pengingat atau manfaat buat orang lain juga, yuk bantu sebarkan kebaikan dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukungan kecilmu bikin channel ini terus tumbuh dan menyebarkan inspirasi rumah tangga yang penuh keberkahan. Terima kasih untuk kamu yang sudah ikut jadi bagian dari perjalanan ini. Oh iya, buat kamu yang ingin rumahnya terus dipenuhi rizki dan dijaga dari segala mara bahaya, silahkan tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar. Karena siapa tahu dari satu sholawat yang kamu tulis, Allah turunkan keberkahan yang tak terduga untuk keluargamu. Yuk kita ramaikan komentar dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dari lisan dan jari-jarimu jadi sebab datangnya kebaikan tanpa batas. Amin. Terima kasih buat kamu yang sudah menuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga dari setiap huruf yang kamu tulis, Allah limpahkan rezeki yang halal, berkah, dan cukup untuk seluruh kebutuhan hidupmu. Dan sekarang, yuk kita mulai dari ciri pertama, rumah yang membawa rezeki berlimpah. Pintu depan adalah gerbang utama keluar masuknya energi, baik itu tamu, udara, cahaya, maupun rezeki. Dalam banyak filosofi arsitektur timur, pintu rumah adalah wajah dan mulut rumah. Kalau wajahnya kusam atau mulutnya tertutup rapat dan jorok, siapa yang betah datang? Coba perhatikan pintu depan rumahmu. Apakah catnya mulai mengelupas? Ada tumpukan sandal, ember bekas, atau motor parkir sembarangan? Banyak orang tidak sadar bahwa kesemrawutan di area ini bisa menurunkan daya tarik rumah secara tidak langsung. Bahkan dari sisi psikologis, pintu rumah yang bersih memberi kesan keterbukaan dan kesiapan menerima tamu, ide baru, hingga peluang rezeki. Logikanya sederhana, rumah dengan pintu yang rapi dan terbuka bikin tetangga, teman, bahkan kurir merasa nyaman datang. Ini membentuk relasi sosial yang baik dan seringkali dari relasi kecillah muncul pintu rezeki. Mulai dari tawaran kerja, peluang bisnis, sampai bantuan di saat darurat. Pintu rumah yang tertutup terus atau pengap justru bisa menutup peluang. Udara kotor, cahaya matahari yang terhalang, dan energi segar dari luar jadi tertahan. Belum lagi, kesan rumah tertutup bisa mempengaruhi psikologi penghuni. Mereka bisa jadi lebih murung, malas keluar rumah, dan secara perlahan kehilangan semangat berkarya. Jadi, rawat pintumu. Bersihkan tiap hari, hiasi dengan tanaman atau lampu kecil, buat area depan rumah menjadi representasi doa dan niat baik agar rezeki pun tidak ragu mengetuk. Kalau rumahmu sudah terbuka terhadap cahaya alami dan sirkulasi udara lancar, itu pertanda baik. Tapi belum cukup, karena keberkahan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menjaga energi positif di dalam rumah. Dan itu bisa dimulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi berdampak besar. Yuk kita lanjut ke poin kedua. Cahaya matahari bukan sekedar penerang. Ia adalah sumber energi, penyembuh alami, dan pencipta suasana hati yang sehat. Rumah yang setiap harinya mendapatkan sinar matahari secara langsung akan terasa lebih hidup, hangat, dan kaya. Bukan kaya mendadak karena sinar matahari tentu, tapi dari efek lanjutannya. Penghuni rumah jadi lebih sehat, semangat, dan bahagia. Kita semua tahu, orang yang bahagia dan sehat cenderung lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih mudah berpikir jernih. Dari sanalah pintu rezeki terbuka. Bandingkan dengan rumah yang gelap dan lemap. Ruangannya pengap, sinar matahari nggak pernah masuk, dinding selalu dingin. Hasilnya, penghuni lebih gampang lelah, sering sakit, gampang stres, dan semangat hidup jadi menurun. Otomatis, produktivitas pun anjlok. Padahal, produktivitas adalah salah satu kunci utama datangnya rezeki.
Dari sisi kesehatan pun, sinar matahari pagi membunuh bakteri di ruangan dan meminimalkan kelembapan. Rumah yang terlalu lembab bisa mengundang jamur, tungau, dan berbagai penyakit saluran pernapasan. Kalau penghuni sering sakit, yang ada malah boros biaya pengobatan, bukan panen rezeki. Jadi, pastikan rumahmu punya bukaan yang cukup, jendela besar, ventilasi yang lancar, dan tirai yang bisa dibuka lebar. Biarkan sinar mentari pagi menyentuh lantai ruang tamu, menyusup ke dapur, dan menerangi hatimu. Rezeki itu suka rumah yang terang. Nah, menjaga rumah tetap wangi dan tenang memang penting. Tapi tahu nggak, salah satu sumber rezeki terbesar justru datang dari dalam, yaitu siapa yang tinggal di dalam rumah itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau kamu merasa konten ini bikin hati tenang dan membuka wawasan, bantu channel ini tetap hidup dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Sekarang kita masuk ke poin ketiga yang diam-diam jadi penentu derasnya rezeki. Dapur bukan cuma tempat masak, tapi simbol kesejahteraan. Dalam banyak budaya, dapur dianggap jantung rumah. Kalau jantungnya sehat, seluruh tubuh ikut sehat. Kalau dapurnya kotor, rusak, atau bahkan jarang dipakai, bisa jadi ada yang salah dengan aliran rezekinya. Coba tengok dapurmu. Kompor terakhir dipakai kapan? Tempat cuci piring bersih atau malah jadi tempat penampungan cucian kotor? Banyak orang merasa aneh kalau dikaitkan, tapi faktanya dapur yang jarang digunakan menggambarkan rumah yang tidak mandiri secara ekonomi. Rumah yang dapurnya hidup biasanya menunjukkan bahwa penghuninya rajin memasak, hemat pengeluaran, dan perhatian pada gizi keluarga. Bandingkan dengan rumah yang tiap hari makan di luar, selain boros, juga sering jadi sumber masalah kesehatan. Dapur yang bersih juga jadi simbol pengelolaan keuangan yang baik, kompor yang berfungsi, peralatan rapi, dan area masak bersih menggambarkan rumah yang terurus. Sebaliknya, dapur yang berantakan bisa menimbulkan rasa malas, tidak betah di rumah, dan akhirnya lebih boros keluar uang tanpa sadar. Tipsnya, biasakan bersihkan dapur habis masak, jangan biarkan cucian menumpuk. Dan usahakan untuk rutin masak sendiri meski hanya makanan sederhana. Energi dari masakan rumah bukan hanya mengenyangkan perut, tapi mengikat rezeki agar tidak kabur keluar rumah. Lingkungan rumah yang dipenuhi energi positif memang penting. Tapi kalau pintu rezekinya tertutup, susah juga rezeki masuk. Yuk kita lanjut ke ciri keempat, bagian rumah yang diam-diam jadi jalur masuknya keberkahan. Tanaman hidup adalah simbol kehidupan. Rumah yang punya tanaman hijau di dalam atau di luar biasanya terasa lebih adem, sejuk, dan menyenangkan. Tapi bukan cuma itu, tanaman juga terbukti memberi dampak psikologis yang besar. Secara ilmiah, tanaman hijau menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, menjernihkan udara di sekitar kita. Udara bersih ini membuat otak lebih segar, tubuh lebih rileks, dan pikiran lebih fokus. Fokus ini penting dalam mencari rezeki, karena banyak peluang muncul dari ide-ide yang lahir saat pikiran tenang. Dari sisi spiritual, banyak orang percaya bahwa tanaman hidup adalah penarik energi positif. Bahkan kalau dilogikakan, tanaman menuntut kita untuk peduli, disiram, dirawat, dan dijaga. Itu melatih rasa tanggung jawab, disiplin, dan kasih sayang. Nilai-nilai yang juga penting untuk memelihara rezeki. Bandingkan dengan rumah yang gersang, tidak ada tanaman, tidak ada warna hijau. Suasananya kering, gersang, dan kadang bikin hati ikut kering. Orang malas berlama-lama di rumah seperti itu, apalagi kalau suasananya panas dan bikin stres. Tidak harus jadi tukang kebun untuk punya rumah yang hijau. Tanaman lidah mertua, sirih gading, atau bunga kertas di pot kecil pun cukup. Letakkan di pojok ruang tamu, dekat jendela, atau teras. Selain mempercantik tampilan rumah, tanaman juga diam-diam menjadi magnet kecil penarik rezeki. Kalau pintu rumahmu sudah terbuka untuk rezeki, jangan lupa juga jaga kebersihannya. Karena hati yang bersih, rumah yang rapi, dan lidah yang basah oleh sholawat adalah kombinasi ampuh menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tulis kembali sholawat terbaikmu di komentar dan lanjutkan dengan mendengarkan poin kelima ini. Kamar tidur adalah tempat istirahat. Tempat kita merecharge tenaga setelah seharian bekerja, berpikir, dan menghadapi urusan dunia.
Kalau tempat istirahat ini saja sumpek, berantakan, dan bau apek, gimana bisa tubuh dan pikiran siap menyambut datangnya rizki? Coba cek kamar tidurmu. Apakah ranjangmu penuh baju berserakan? Apakah ada tumpukan kardus dan barang tak terpakai di bawah tempat tidur? Apakah ventilasi cukup atau malah jendelanya selalu tertutup rapat? Secara ilmiah, kamar tidur yang pengap dan kotor dapat menurunkan kualitas tidur. Dan tidur yang buruk berdampak langsung ke produktivitas dan kesehatan mental. Bayangkan, bangun pagi dalam keadaan pusing, pegel, dan suasana hati kacau. Otomatis, semangat untuk bekerja dan berpikir jernih hilang. Akibatnya, peluang rizki yang seharusnya bisa kita tangkap jadi terlewat begitu saja. Sebaliknya, kamar yang rapi, bersih, dan punya sirkulasi udara bagus akan membuat tidur lebih nyenyak. Pikiran jadi segar, energi penuh sejak pagi. Dan ini berpengaruh besar terhadap cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan penting setiap hari. Mulailah dari yang sederhana. Rapikan ranjang setiap bangun tidur, buka jendela setiap pagi, semprotkan pewangi alami, dan buang barang yang tak terpakai. Ruang tidur bukan gudang. Ruang tidur yang nyaman sama dengan hidup yang lebih berkualitas, sama dengan rizki yang lebih deras. Kalau tempat tidur sudah rapi dan udara segar bisa masuk, itu pertanda tubuh dan pikiran siap menerima nikmatnya. Tapi jangan lupakan bagian kecil rumah yang sering luput dari perhatian dan bisa jadi penyebab rizki mampet. Yuk kita masuk ke poin ke-6. Satu hal kecil tapi krusial, tempat sampah. Banyak orang menyepelekan ini, padahal tempat sampah yang terbuka, penuh, dan mengeluarkan bau busuk bukan hanya mengundang lalat dan tikus, tapi juga menarik energi negatif ke dalam rumah. Rezeki menyukai tempat yang bersih, tertata, dan wangi. Tempat sampah yang terbuka mengganggu keseimbangan energi di rumah. Bahkan secara logis, bau tidak sedap bisa mempengaruhi mood dan kesehatan penghuni. Hidung kita, tanpa disadari, langsung memberi sinyal ke otak bahwa lingkungan sekitar tidak sehat. Dan ini memicu stres ringan yang berulang-ulang. Rumah yang sehat dan nyaman menciptakan semangat bagi penghuninya. Mereka jadi lebih produktif, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan tentu saja lebih fokus bekerja atau menjalankan usaha. Dan ini jelas berdampak langsung pada lancarnya rizki. Tempat sampah sebaiknya memiliki tutup yang rapat, rutin dibersihkan dan tidak dibiarkan penuh lebih dari 1 hari. Letakkan jauh dari dapur atau kamar. Kalau perlu, beri baking soda di bawah tempat sampah untuk menyerap bau. Jangan remehkan detail kecil ini. Karena seringkali pintu besar rizki bisa tertutup hanya karena kebersihan rumah yang diabaikan. Menjaga tempat sampah tetap bersih memang kelihatan sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Nah, sekarang kita bahas kebiasaan yang banyak dianggap wajar, padahal bisa jadi penghalang datangnya rezeki, menyimpan barang rusak. Apakah kamu masih menyimpan blender rusak dari 5 tahun lalu? Atau baju yang udah nggak muat sejak zaman kuliah? Barang-barang rusak dan tak terpakai ini, selain makan tempat, juga bisa menahan aliran energi dan rezeki. Dalam banyak tradisi, termasuk Feng Shui dan filosofi Jawa, barang rusak dianggap sebagai sumbatan. Bukan sumbatan fisik, tapi sumbatan energi. Rumah yang terlalu penuh dengan barang tak berguna menciptakan suasana mental yang berat dan penuh beban. Penghuninya bisa merasa malas, enggan bergerak, atau bahkan tidak sadar sedang tersendara masa lalu. Dan itu logis, semakin banyak barang yang tidak kamu gunakan, semakin sempit ruang bergerakmu. Rumah terasa sempit, pikiran pun ikut sempit. Mau mulai usaha kecil di rumah pun bingung karena nggak ada ruang kosong. Sementara rumah yang lapang, rapi, dan minimalis justru bikin penghuninya leluasa berpikir dan bertindak. Mereka lebih cepat mengambil peluang, lebih ringan menjalani hari, dan terbuka terhadap hal baru, termasuk rezeki. Mulailah bersih-bersih, pisahkan barang yang rusak, barang yang bisa disumbangkan, dan barang yang benar-benar kamu pakai. Jangan ragu membuang, karena rezeki baru seringkali datang setelah kita memberi ruang untuknya. Sudah buang barang-barang rusak dan tak terpakai? Bagus, rumahmu pasti terasa lebih lapang. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting dari fisik rumah, yaitu hubungan antar penghuninya. Yuk kita bahas poin ke-8, dan ini adalah yang paling menentukan, rukun dan syukur dalam rumah tangga. Ini ciri yang paling kuat dan mendasar, keharmonisan. Rumah boleh besar,
isinya mewah, tapi kalau penghuninya sering bertengkar, saling curiga, dan jauh dari rasa syukur, jangan harap rejeki akan betah berlama-lama di sana. Rasa syukur bukan cuma ucapan alhamdulillah atau terima kasih, tapi suasana hati yang tenang dan menerima. Rumah yang penghuninya saling mendukung, tidak saling meremehkan, dan selalu berusaha menciptakan kebahagiaan bersama, memancarkan aura positif yang sangat kuat. Aura ini, baik secara spiritual maupun psikologis, menarik banyak hal baik. Keberuntungan, peluang bisnis, kemudahan dalam urusan, bahkan tamu-tamu yang membawa kebaikan. Rumah yang damai adalah magnet rezeki. Sebaliknya, rumah yang penuh amarah, gosip, dan ketegangan akan jadi tempat yang melelahkan. Energi penghuni cepat habis, pikiran sumpek, dan semangat kerja hilang. Peluang yang datang pun sering terlewat karena kepala terlalu penuh dengan drama rumah tangga. Mulailah dari komunikasi yang baik. Biasakan mengucap terima kasih di rumah, saling mendoakan, dan duduk bersama untuk makan atau ngobrol. Momen-momen kecil ini memperkuat ikatan hati dan memperbesar peluang datangnya rejeki dari arah tak terduga. Jadi, dari 8 ciri tadi, mana yang sudah ada di rumahmu dan mana yang perlu diperbaiki? Rumah bukan cuma soal tembok, atap, dan lantai, tapi tentang suasana yang kita ciptakan di dalamnya. Tentang doa-doa yang diam-diam kita panjatkan setiap malam, harapan yang kita sematkan di balik pintu, dan air mata yang jatuh di atas sajadah. Kadang rezeki bukan terhambat karena kurang kerja keras, tapi karena rumah belum jadi tempat yang ramah bagi keberkahan. Dan mungkin dari 8 ciri yang tadi kita bahas, ada 1 atau 2 hal yang bisa kita perbaiki mulai hari ini. Ingat, rumah yang bersih, hati yang rukun, dan syukur yang tulus, itu lebih kuat daripada sekadar luasnya bangunan atau mahalnya isi rumah. Semoga setelah video ini, rumahmu tak hanya jadi tempat berteduh, tapi jadi tempat berkumpulnya rezeki, berkah, dan cinta yang tak terputus. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang tersayang. Dan biarkan setiap kebaikan yang kamu bagikan kembali ke rumahmu dalam bentuk rezeki yang tak disangka-sangka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga rumahmu selalu dalam lindungan Allah dan rahmat-Nya yang luas. Amin.